Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang grammar nahwu, yaitu bab yang selanjutnya, isim-isim yang dirafa yang selanjutnya, isim-isim yang dirafa yang ketiga dan keempat. Yang ketiga dan keempat. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua adalah naibul fa'il. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah mubtada'un wa khobarun. Mubtada dan khobar. Mubtada pasti di-i'rab marfu. Khobar pasti di-i'rab marfu. Nah, sekarang kita akan jelaskan apa itu mubtada. Mubtada itu adalah ismul ma'rifah yaqa'u fi awal jumlah. Isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Jadi di sini mubtada itu adalah isim, bukan fi'il, bukan juga huruf, tapi isim. Kemudian ma'rifah. Mubtada itu adalah ma'rifah. Ingat, isim, kemudian dia ma'rifah, dan terletak di awal kalimat. Terletak di awal kalimat. Nah, ingat-ingat definisi mubtada ini. Isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Nah, kemudian apa itu khobar? Ya, ingat, di mana ada mubtada pasti ada khobar. Khobar itu adalah kata yang menjadikan mubtada itu menjadi kalimat sempurna. Ya, atau khobar itu adalah penyempurna makna mubtada. Maksudnya agar mubtadanya itu menjadi kalimat yang sempurna, maka harus ada khobarnya. Ya, makanya di mana ada mubtada pasti ada khobarnya. Ya, dimanapun nanti kita melihat isim ma'rifah di awal kalimat, maka yang mubtada, maka tugas kita adalah cari khobarnya. Cari khobarnya. Nah, kemudian contohnya di sini adalah, ingat ma'rifah ya. Ingat isim-isim ma'rifah ya. Jadi isim ma'rifah itu ada alif lam, isim beralif lam, 6 orang. Kemudian mudhaf, itu isim ma'rifah ya. Contohnya al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Rumah itu baru. Ya, al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Al-baitu di sini adalah mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena isim ma'rifah di awal kalimat. Kenapa dia ma'rifah? Karena alif lam, diawali alif lam. Kenapa dia mubtada? Karena isim ma'rifah di awal kalimat. Maka di i'rab mubtada'un marfu'un wa 'alamat rafihi dhammah li'annahu mufrad. Nah, kemudian jadidun. Jadidun ini adalah penyempurna makna mubtada, penyempurna makna agar al-baitu ini menjadi kalimat sempurna. Menjadi kalimat sempurna. Makanya harus tahu artinya. Ingat kembali, kita nggak akan bisa menentukan ini jabatannya apa kecuali setelah mengetahui terjemahannya terlebih dahulu. Nah, rumah itu baru khobar. Jadidun ini adalah khobarnya. Ya, khobar untuk mubtada. Ya, khobar untuk mubtada. Jadi khobar itu cerita, menceritakan bahwasanya rumah itu baru. Al-baitu jadidun khabarun marfu'un wa 'alamat rafihi dhammah li'annahu mufrad. Secara umum rumusnya seperti ini. Ya, secara umum. Ma'rifah plus nakirah. Ma'rifah itu mubtadanya, kemudian nakirah itu khobarnya. Ya. Ini secara umum ya. Pasti nanti akan ada khobar berupa isim ma'rifah. Ada nanti ya. Yang penting dia, makanya dia yang penting definisinya diingat ya. Khobar itu adalah
kata yang menjadikan mubtada itu sempurna, ya. Sekarang al-baitu misalnya, apa kata yang menjadikan al-baitu ini menjadi sempurna? Cari. Oh, jadidun. Nah, berarti jadidun itu adalah khobarnya karena penyempurna mana mubtada. Contoh lain, nama orang Muhammadun talibun. Muhammad seorang siswa. Muhammadun talibun. Muhammad seorang siswa, ya. Nah, dan banyak lagi isim ma'rifah, isim-isim ma'rifah, nanti kita akan jelaskan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan bahas mubtada, ya. Kita akan bahas mubtada. Mubtada itu dibagi dua, ya. Mubtada itu dibagi dua. Jadi mubtadaun itu ada dua. Yang pertama adalah mubtada dari isim mu'rabun, dari isim mu'rab. Mubtada dari isim mu'rab. Ingat isim mu'rab itu apa? Isim mu'rab itu adalah isim mufrad, jamu dzakar salim, muannas salim, ya. Itu mu'rab, ya. Al asmaul khamsah, isim mangkus, isim maksur, ya. Semua itu adalah musanna. Itu isim-isim mu'rab, ya. Ingat kembali. Nah, jadi semua itu bisa jadi mubtada, ya. Mu'rab, isim-isim mu'rab. Nah, sebelum kita lanjut ya lebih jauh lagi di sini, ingat ya, khobar ya harus sesuai dengan mubtadanya pada dua keadaan. Ya. Khobar itu harus sesuai dengan mubtadanya pada dua keadaan. Khobar itu harus sesuai dengan mubtadanya pada dua keadaan. Yang pertama adalah pada jenisnya, ya. Nau'unnya. Nau' ini adalah jenis, ya, jenisnya. Kalau kalau mubtada, ya, jadi khobar itu mengikuti mubtada pada dua keadaan. Yang pertama jenisnya. Kalau mubtadanya muzakkar, maka khobarnya ikut muzakkar. Al-baitu jadidun. Al-baitu jadidun, ya. Muhammadun talibun. Kalau muannas, ya, kalau muannas misalnya Aisyatu, talibatun. Nah, kalau jenisnya muannas, nih muannas, maka khobar ikut muannas, ya. Kalau mubtada'nya muannas, khobar ikut muannas. Nah, kemudian yang kedua adalah pada jumlahnya, ya. Adat jumlahnya harus sama, ya, jumlahnya. Al-baitu mufrad, ya, maka khobarnya ikut mufrad. Muhammad mubtada mufrad, maka talibnya ikut mufrad, ya. Sekarang kalau misalnya jama', ya, atau musanna, al baitani, ya, dua rumah itu baru jadi dani. Nah, al baitani jadi dani, al baitani jadi dani. Nah, ini al baitani jadi dani. Nah, kemudian kalau dia jumlahnya sama, ya, mufrad musanna. Kalau jama' muzakkar salim misalnya, al muslimuna, para muslim itu bersabar, orang yang bersabar. Sabiruna. Nah, sama, al muslimuna jamak muzakkar salim, maka khobarnya pun juga jamak muzakkar salim. Al muslimuna sabiruna.
ya, ikut jamak. Sekarang yang muannas salim misalnya, ya, yang muannas salim. At-talibatu, para siswi itu rajin, ya. Mujtahidatun. Nah, at-talibatu mujtahidatun, sama, mengikuti jumlahnya, ya, mengikuti jumlahnya. Nah, kecuali ya, jika mubtada'nya jamak taksir, ya, jika mubtada'nya jamak taksir yang tidak berakal, ya, jamak taksir yang tidak berakal, misalnya baitun al buyutu, ya, al buyutu, maka, ya, yang tepat adalah khobarnya mufrad muannas, ya, al buyutu, rumah-rumah itu baru, jadi datun. Nah, jika, ya, mubtada'nya itu jamak taksir tidak berakal, maka nih khobarnya, ya, berjumlah mufrad jenis muannas, ya, al buyutu jadidatun, al buyutu jadidatun. Baik itu juga yang jamak muannas salim yang tidak berakal, ya, contohnya as-saburatu, as-saburatu, ya, as-saburatu, nah, bersih, nadhifatun, nadhifatun, nadhifatun. Nah, as-saburatu nadhifatun. Nih, jamak taksir, jamak salim tidak berakal, maka khobarnya mufrad muannas, ya, khobarnya mufrad muannas, bukan nadhifatun, ya. Beda dengan jamak taksir yang berakal atau jamak muannas salim yang berakal, maka ikut jumlahnya, ya, mujtahidatun, al muslimuna sabiruna, ya, at-tullabu mujtahiduna, ya, at-tullabu jamak taksir berakal, at-tullabu jududun misalnya, ya, jududun ikut jamak dia, atau mujtahiduna, ya, mujtahiduna, mujtahiduna. At-tullabu jududun bukan jadidatun, at-tullabu mujtahiduna, mujtahiduna, ya, khobarnya ikut jamak, ya, kalau jamak taksir berakal. Kalau tidak berakal maka tadi. Nah, ini dia, ingat ya, khobar mengikuti mubtada pada dua keadaan. Yang pertama jenisnya sama dengan mubtada, ya, kalau muzakkar muzakkar, muannas muannas. Kemudian jumlahnya sama, ya, jumlahnya sama. Kalau mufrad mufrad, muannas jamak jamak jamak, ya, musanna musanna, kecuali yang dikecualikan tadi, ya. Sekarang kita lanjut di sini, ya. Mubtada berupa isim mu'rab, ya, mubtada berupa isim mu'rab. Nah, tadi mubtada berupa isim mu'rab, contohnya tadi ini, ya, al baitu jadidun, al baitani jadidani, al muslimuna, at-talibatu, al buyutu, as-saburatu, at-tullabu. Nah, ini semua mubtadanya berupa isim mu'rab, yaitu isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, ya, jamak taksir, dan seterusnya. Itu maksudnya mubtada berupa isim mu'rab, ya. Kemudian selanjutnya mubtada berupa isim mabniyun, ya, mabniyun. Nah,
Mubtada berupa isim mabniyun. Mubtada berupa isim mabni. Ingat-ingat isim mabni. Isim mabni dhamir, ya. Huwa. Kemudian hum. Kemudian hiya. Anta, anti, antum, dan seterusnya, ya. Kemudian isim isyarah hadza, hadhi, haula, dan seterusnya, ya. Ini dulu, dua ini aja. Nah, ya, isim dhamir, kemudian isim isyarah. Nah, isim dhamir kan ma'rifah, isim isyarah juga ma'rifah, tapi dia mabni, ya. Nah, ya, mubtada berupa isim mabni, ya, di awal kalimat. Huwa Muhammadun, huwa kan mufrad muzakkar, huwa Muhammadun. Hum mudarrisuna, kan banyak, mudarrisuna, hum mudarris. Hiya muannas, dia mufrad, ya. Hiya muhandisatun, nah, hiya muhandisatun. Kita i'rab sekarang, i'rabnya sama aja, ya. Kalau i'rab mabni maka kedudukannya di akhir, fi mahalli raf'in mubtada, ya. Huwa dhamirun. Nah, di sini, ya, catatannya adalah isim dhamir yang bisa jadi mubtada adalah dhamir baris munfasilun fi mahalli rafa', ya. Dhamir barizun munfasilun fi mahalli rafa'. Itu bisa jadi mubtada, ya. Ingat-ingat, yang bisa jadi mubtada adalah dhamirun barizun munfasilun fi mahalli rafa', yaitu huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antum, antuna, ana, nahnu. Huwa Muhammadun, huwa dhamirun barizun munfasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Hum dhamirun barizun munfasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Hiya dhamirun barizun munfasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada', ya. Muhammadun khabarun marfu' wa lam rafi'i dhamma li'annahu mufrad. Mudarrisuna khabarun marfu' wa lam rafi'i al-wawu li'annahu jamu dzakar salim. Muhandisatun, ya, khabar marfu' wa lam rafi'i dhamma li'annahu mufrad. Nah, gitu cara i'rabnya. Nah, kemudian sekarang mubtada, hadza isim isyarah, ya. Isim isyarah kan ma'rifah di awal kalimat, mubtada, ya. Hadza muzakkar, ya kan, isim isyarah untuk muzakkar. Hadza talibun. Nanti kalau dua, hadzani talibani, haula'i tullabun, sebagaimana isim isyarah yang sudah kita pelajari, ya. Hadhihi, ya, hadhihi, misalnya hadhihi katibatun, sekretaris, katibatun, hadhihi katibatun. Nah, hadhihi madrasatun, dan seterusnya, banyak, ya. Nah, kalau di i'rab sebut dulu hadza ismul isyarah mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Hadhihi ismul isyarah mabni 'ala al-kasri fi mahalli raf'in mubtada. Nah, seperti itu. Nah, ini dia mubtada, ya. Mubtada ada dua macam, mu'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni. Ingat mubtada isim ma'rifah di awal kalimat. Ingat-ingat apa saja isim ma'rifah. Nah, kemudian selanjutnya, ya, masih mubtada dulu. Mubtada itu bisa dari isim nakirah, ya. Mubtada bisa dari isim nakirah. Tadi kan isim ma'rifah di awal kalimat. Sekarang isim nakirah, mubtada
bisa berupa isim nakiroh, tapi ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah mubtada yang di awal kalimat tapi isim nakiroh, ya, maka syaratnya adalah harus didului oleh huruf nafi, ma, ya, huruf nafi ma atau la, ya. Nah, ma atau la, huruf nafi, tidak, peniadaan, ya. Misalnya ma ahadun, tidak ada seorang pun, ma ahadun fil baiti. Tidak ada seorang pun di rumah. Ma ahadun fil baiti. Ma ahadun fil baiti. Nah, ahadun ini mubtada. Kok bisa? Iya, ya. Dia mubtada karena karena kiro. Iya, tapi dia didahului oleh huruf nafi, makanya boleh nakiro jadi mubtada. Ya, kenapa? Karena didahului huruf nafi. Contoh lagi, tidak ada orang zalim itu sukses, ya. Ma zalim, ma zalimun, ma zalimun sukses, najihun. Ma zalimun najihun, ya. Ma zalimun najihun. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah didahului huruf istifham, ya. Hal atau a, hal atau a, ya. Hal talibun fil fasli, hal talibun, nah ini, atalibun fil fasli, hal talibun ini mubtada, ya. Kok bisa nakiro? Iya, karena didahului oleh huruf istifham. Nih, huruf istifham, ya. Hal talibun fil fasli. Talibun itu mubtadanya, nakiro. Kemudian yang ketiga adalah disifati, ya. Dia disifati, nakiro tapi disifati, ya. Disifati, ya. Misalnya talibun, kaslanu talibun, atau talibun mujtahidun, sifat, ya, yang penting dia sifat. Atau talibun maridun, ya, talibun maridun, nih, siswa yang sakit itu, ya, siswa yang sakit itu fil mustashfa. Talibun maridun fil mustashfa. Talibun ini mubtada karena kiro, iya. Kenapa kok bisa nakiro jadi mubtada? Karena dia disifati. Dia disifati, maksudnya dia sebagai man'ut, ada naatnya. Ini ingat nakiro, ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ya, dia mudhaf ke isim nakiro, ya, mudhaf ke isim nakiro. Contohnya khatamu, cincin besi, cincin emas, ya. Khatamu zahabin, haramun lirijali, misalnya. Haramun lirijali. Khatamu zahabin, khatamu cincin emas itu haram untuk laki-laki. Nah, ini. Khatamu ini nakiro, ya. Jadi mubtada. Kok bisa? Iya, karena dia sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya nakiro. Ingat, mudhaf ilaihnya harus nakiro. Mudhaf ilaihnya harus nakiro, ya. Baru dia
bisa, ya, baru dia bisa jadi mubtada nakirah, ya. Mubtada'nya nakirah karena sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya nakirah. Nah, ini 4 keadaan isim nakirah jadi mubtada. Pertama, tidak huruf nafi, huruf istifham. Kemudian yang ketiga adalah disifati sebagai man'ut, ada naatnya, ya, nakirah tapi ya. Kemudian yang keempat adalah sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya nakirah Kemudian juga ya, mubtada selanjutnya adalah masih mubtada. Ini yang terakhir ya, khobarnya insyaallah pekan berikutnya. Mubtada ya, mubtada itu bisa terhapus ya. Kapan? Di semua judul buku ya, judul buku, kemudian juga judul pembahasan ya, judul pembahasan, bab-bab. Nah itu khobar semua, mubtadanya terhapus. Misalnya kitabut tauhidi, durusul lughati ya. Ini judul buku ya, kitabut tauhidi. Ini kitabu langsung dibaca bu dia ya. Kenapa? Karena ada mubtada yang dihapus. Jadi semua judul buku itu khobar ya. Kenapa khobar? Ada mubtadanya yang dihapus ya. Apa yang dihapus? Boleh hadza, boleh isim isyarah ya yang dihapus. Hadza kitabut tauhid, ini buku kitab tauhid. Hadza kitabut tauhid, ini kitab tauhid. Hadza kitabul fikhi, hadza babul haidi misalnya. Hadza babul haidi. Tergantung, boleh hadhihi nanti ya kalau dia kalau dia muannas misalnya. Ya, boleh juga zalika, boleh juga tilka. Nah, itu dia. Jadi mubtada itu terhapus ketika di judul buku. Ini dulu ya. Insyaallah kita akan lanjut lagi pembahasan berikutnya di khobar ya. Kita bahas mubtada dulu, ini juga panjang ya. Khobar juga nanti panjang ya. Insyaallah kita lanjut di pekan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.